Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bung Dani Channel, di mana channel ini tempat mewadahi kita untuk berdiskusi, bincang-bincang terkait aspek politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, olahraga, dan kesehatan. Dalam video kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber di aspek politik, di mana narasumber Bung Dani Channel ini merupakan calon legislatif dari Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. Ngabret. Nah, Subang Ngabret. Siapakah gerangan? Siapa beliau? Dia adalah Teh Hesti Sukmawati. Sukmawati. Apa kabar, Teh Hesti? Alhamdulillah saya. Saya akan panggil Teh Hesti aja ya. Mangga, iya. Teh Hesti apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, luar Kabarnya biasa. alhamdulillah baik Karena sekali. ini sebagai motonya Subang Ngabret, Teh Hesti ini luar biasa nih ngabret ke sana kemarinya ya, Siap. atau disebut mobile. Iya, siap. Karena seorang calon legislatif memang harus lebih banyak Interaksi. interaksi mobile khususnya ke dapil ya. Dapil Betul. berapa? Dapil Ngesti? 3. Dapil 3. Iya. Baik pemirsa, pada bagian awal saya akan tanyakan, akan menggali Teh Hesti. Nah, ini dari sudut pandang, selayang pandang seorang sosok Teh Hesti itu seperti apa, dia orang mana, kecilnya seperti apa. Nah, kita akan gali. Teh Hesti, nah ini Siap. biar pemirsa atau khususnya Dapil 3 ya, berarti Kecamatan Dawan, Kecamatan Kalijati, Pabuaran. Kecamatan Pabuaran, dan Kecamatan Cipendei. Cipendei. Betul. Nah, dan pada umumnya kepada pemirsa Bung Dani Channel, Siap. biar kenal nih lebih akrab, supaya terbangun hubungan emosional. Siap. Nah, Teh Hesti itu dari mana sih? Abdi mah kawit di Kalijati. Di Kalijati, Iya. asli dari Kalijati. Betul sekali. Luar biasa. Saya lahir di Kalijati. Tahun berapa? Pada tahun 79 yang 79. lampau. Berarti sekarang usia 45. 45. Artinya usia matang. Betul. Seorang Teh Hesti terjun ke dunia politik praktis dan saat ini sudah resmi menjadi calon legislatif dari Partai Golkar Dapil 3. Mohon. Nah, tadi 4 kecamatan udah Iya. dibilang sama Teh Hesti, mudah-mudahan di basis konstituen Teh Hesti 4 kecamatan dari mulai Kecamatan Dawan, Kecamatan Kalijati, Kecamatan Cipendei, dan Kecamatan Pabuaran. Iya. Nah, inilah sosok Teh Hesti akan menceritakan selayang pandang Teh Hesti dari sejak kecil. Nah, ini lahir dari tahun 79. Tepatnya pada hari Rabu, Rabu. tanggal 3 Januari. Jadi Sekolahnya ceritanya di kemarin mana, baru Desti? ulang tahun. Nah, oh, ulang tahun ya. Happy Iya. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oke. Iya. Nah, di mana nih Teh Hesti mulai berpendidikan SD Iya. di mana, SMP dan SMA-nya di mana? Saya memulai pendidikan itu langsung ke SD. SD. Dulu. Iya, SD itu di Angkasa 3. Oh, iya, Kalijati ini. Kalijati. Bener-bener Dulu angkasa belum terkenal ya. Suryadharma. Iya, betul. Karena dulu masih Lanut Kalijati, itu saya sekolah di SD Angkasa 3. Angkasa 3 diteruskan ke SMP? SMP 1 Kalijati. SMP 1 Kalijati, dan setelah SMP 1 SMP Kalijati 1 tamat Kalijati, ke SMK 1. SMO Subang. semuanya itu ya, Iya, SMKN 1. Iya, tepatnya di depan gedung Golkar. Wah, ini Mungkin ada sudah- chemistry ya, ada sudah chemistry. jodoh harus tetap ada di Arif Jadi Rahman kan Hakim. pas SMKN satunya seberangan lah, depan-depanan Betul, ya. iya. Dan saat ini mungkin karena chemistry ada apa ya, keberuntungan atau apalah, sehingga Iya. di titik nadir seperti ini bahwa Teh Hesti dicalegan atau dijadikan calon legislatif oleh Partai Golkar yang dulu semuanya itu berseberangan ya, Betul. dekat. Tahun berapa tamat SMKN 1 Subang? SMK itu tahun 98. 98. Nah, iya. setelah tahun 98 selesai, kegiatannya apa nih? Bekerja atau Kerja. apa? Seperti Iya, apa? kerja. Saya kerja di pertama kali masuk PT Texmaco. Wow, Dulu. Texmaco di Cipendei itu ya? Iya, Oh, Karawang. Dulu saya di Karawang. Kan dulu di Cipendei juga ada ya Iya, Texmaco. betul. Oh, ini mah Teh Hesti mah di Karawangnya. Iya, di Karawang. Tahun berapa Iya, itu kerja di Itu Texmaco Karawang? keluar sekolah langsung. saya Oh, kerja. langsung? Iya. Nggak nganggur-ngangguran dulu ya? Enggak, alhamdulillah. Luar biasa. Luar Karena biasa. dulu sekaligus Bapak kan pensiun. Bapak Pensiun dari karena mana tuh dari Bapak? Auri. Oh, Dari Auri. iya, anak-anak kolong. Nah, anak kolong. Oke, siap. Lanjut. Anak kolong, karena memang dulu sebetulnya
disarankan untuk kuliah, tapi sayanya yang lebih tertarik untuk langsung membantu meringankan beban orang tua. Nah, Jadi itu. saya langsung terjun kerja Bekerja. di Texmaco dan alhamdulillah mungkin karena memang Iya, iya. pekerjaan terpakai langsung karir lumayan langsung di Texmaco bisa, itu. iya, bisa Berapa langsung. tahun tuh Teh Hesti Lumayan kerja di hampir Texmaco? 6 tahun. 6 tahun dari mulai karyawan biasa sampai punya kedudukan lah ya di situ. Kenapa sih keluar? Ada sedikit alasan pengen pindah aja cari lagi yang jadi lain. kan boring ya, Iya. bosen gitu kan. Lalu setelah di Texmaco kemana lagi tuh kerjanya? Kesana kesini sih karena memang banyak ke Bekasi udah. Pernah ke Bekasi. Iya tapi kebanyakan di lingkungan Purwakarta. Di lingkungannya Purwakarta. Jadi terakhir kali sebelum Teh Hesti terjun ke dunia politik praktis, terakhir kerja di mana nih? Terakhir kerja itu PT Great River kalau nggak salah ya. Di Purwakarta? Iya. Oh, di Purwakarta. Iya. Enstren juga pernah dulu. Ya pokoknya intinya bolak-balik aja lah. Karena memang saya waktu itu paling lama ada setahun 2 tahun gitu kan. Karena apa namanya itu ada tawaran lagi, benar. Intinya mencari juga apa sih suasana baru juga dan kebetulan memang masih di dunia yang sama. Benar. Di bidang yang sama Di lah. bidang yang sama. Artinya nih pemirsa Bung Dhani Channel dimanapun berada, khususnya di Dapil 3 nih. Teh Hesti kan punya pengalaman kerjanya yang sangat luar biasa dari perusahaan ke perusahaan. Ini untuk mencari pengalaman yang sesuai dengan hatinya gitu kan. Jadi kan kalau nggak sesuai biasanya kan suka nggak betah gitu kan. Iya. Nah ini kan menunjukkan dari pengalaman itu mengakumulasikan dari pengalaman itu menjadi memiliki jiwa mental dari pengalaman-pengalaman itu ya menyatu menjadi seorang Teh Hesti dewasa. Tapi kan di balik itu ada pengalaman-pengalaman penting juga ya waktu sekolah karena background ya dari kegiatan sekolah sebagai ketua OSIS ya. Di SMP itu. Apa di SD? SMK yang paling saya membekas lah. Membekas ya di SMK sebagai ketua OSIS ya. Karena di SMK itu begitu banyak pengalaman yang dipetik dari organisasi itu sendiri dan memang dari organisasi itu sendiri yang membentuk watak dan karakter saya. Nah itu dia, ditambah ini. itu pengalaman-pengalaman kerja. Jadi Teh Hesti memilih langsung membantu orang tua melalui kerja itu ya. Jadi seorang aktivis pelajar. Jadi yang sangat luar biasa sebagai ketua OSIS juga memiliki pengalaman di organisasi sekolah ya. Maka ketika Teh Hesti ditempatkan dimanapun bekerja atau di bidang apapun bekerja selalu dalam keadaan baik dan bisa menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan dengan baik ya. Nah itu setelah itu kira-kira menikah tahun berapa? Menikah tahun 2006. 2006. Udah selesai bekerja atau masih bekerja ya? Posisi menikah itu masih bekerja. Terus sempat resign sebentar karena memang ikut dari suami ke Karawang gitu kan. Oh, ikut suami ke Karawang. Suami orang Karawang emang? Enggak, dari Purwakarta. Oh, orang Purwakarta, cuman bekerja di Karawang, ikut ya sama suami. Nah, sekarang sudah dikaruniai putra berapa? Ada 2, alhamdulillah. Ada 2, cowok, cewek atau semua. Oh, laki-laki semua. Sekarang usia yang paling besar berapa tahun? Paling besar kelas 3 SMA. 3 SMA. Yang keduanya? Yang kedua baru kelas 2 SD. 2 SD. Jauh jaraknya jauh ya. Jauh jaraknya. Nah, jadi setelah itu Teh Hesti melanjutkan tetap bekerja. Mengikuti suami. Tapi lebih banyak di bidang bisnis sih. Di bidang bisnisnya, entrepreneurship juga ya. Oke, Teh Hesti. Demikian pemirsa podcast Bung Dhani Channel dimanapun berada pada bagian sesi awal terkait dengan histori Teh Hesti dari mulai aktivitas dia di bangku SD, SMP, SMA atau SMKN negeri sebagai ketua OSIS. Dia banyak pengalamannya gitu kan di pekerjaannya baik di Karawang, Purwakarta gitu kan sampai pada akhirnya pada tahun 2016 ya menikah. 2006. 6. Oh iya 2006 menikah
dan dikaruniai 2 orang putra dan dua-duanya putra, yang cikal itu di SMA kelas 3 ya, Betul. dan paling bontot atau bungsu di SD kelas 2 juga. 2. Baik, pemirsa, pada sesi bagian kedua akan saya tanya, kenapa sih mau terjun ke dunia politik praktis? Sebetulnya kalau ditanya kenapa, pasti setiap orang bingung. Nah Karena ini kok memang Teh Hesti, jalan- kenapa kan orang bekerja enak, bisnis cari Ya, duit, kok bingungnya mau-maunya gitu terjun ke dunia politik praktis, bukannya bukan. nggak ribet? Dibilang ribet enggak Enggak juga. ya? Ah. Kalau ditanya setiap jalan yang harus ditempuh itu kan setiap orang juga tidak ada perencanaan sebetulnya. Iya, Karena iya. memang sudah garisan yang sudah diharuskan oleh Iya. Sang Maha Pencipta mungkin ya. Karena memang dari awal pun saya sudah suka dengan yang namanya politik. Nah, gitu. itu dia, setidak-tidaknya ada Iya. yang ketertarikannya itu. Iya, betul. Ketertarikannya berarti Teh Hesti juga sudah mengalami atau rasa ingin tertarik ke dunia politik Betul. sejak masih sekolah kah, Betul. atau seperti apa? Dari sekolah. Dari sekolah udah- saya sudah suka. udah dengan suka? yang namanya dunia politik itu Waduh. udah suka. Nah, di sini nih. Sudah tertarik gitu. Iya, iya. Cuma untuk langsung terjun secara langsung itu tidak terpikirkan ke sana. Tidak terpikirkan, tadinya. cuman Iya. adalah rasa suka, rasa seneng Iya, betul. kepada dunia politik gitu kan. Misalkan mendengarkan berita-berita atau seperti Iya. apa contohnya? Jadi kadang kalau terutama itu dalam acara Karni Ilyas di TV Oh, One. iya, Ya, bener. kadang saya Debat-debat rame. itu ya? Iya, kalau nonton itu acara di TV One itu kita rame sendiri kadang. Saya jadi komentator sendirian gitu kan. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, saya kasih komentator sendirian. Kadang-kadang terpancing Akhirnya- emosi kita ya. Betul, greget sendiri. Greget kan. gitu. Ada greget sendiri gitu. Dan jalannya itu ya mungkin memang sudah Allah yang menentukan gitu kan. Betul. Saya didorong oleh seorang guru saya dan sekaligus sudah saya anggap sebagai orang tua sendiri, Bapak Haji Asep Muso. Oh, iya. Itu saya diperkenalkan kepada ketua saya sekarang yaitu Bunda Elita Budiarti. Oh, iya. Yang akhirnya beliau yang merangkul saya, memberikan pemahaman masalah politik yang secara keluargaan itu seperti apa sih. Jadi bener. akhirnya politik yang saya bayangkan tuh seperti ABCD ini tidak yang seperti yang saya jalani sekarang. Lebih kepada Bunda tuh merangkulnya tuh enak gitu loh. Iya, Kayak ke seorang anak gitu. Memberikan edukasinya itu secara santai namun tegas, tapi seorang ibu ke anak. lugas ya gitu. Iya. Pokoknya Iya. pola didik Bunda itu mungkin hampir sama dengan karakter yang saya miliki. Akhirnya semua berjalan enak aja gitu. Gitu. Jadi apa yang tadi diuraikan Teh Hesti seneng kepada dunia politik udah Iya. sejak sekolah Iya. gitu kan. Sekolahannya depanan Partai Golkar. Jadi ketika seorang Pak Asep Musa mengenalkan Hesti ke dunia politik, termasuk ke Bunda Iya, Elita itu betul. bagaikan pucuk dicinta ulam pun tiba. Betul. Nah, tadi kan menceritakan seorang sosok Bunda Elita yang dimana seorang Bunda Elita memiliki kedudukan sebagai Ketua DPD Betul. Partai Golkar Kabupaten Betul. Subang. Memang yang dirasakan oleh Teh Hesti sejak kenal dengan sosok Bunda sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang itu seperti itu yang tadi dirasakan seperti Iya. Ibu sendiri ke Betul. anaknya mengayomi cara Iya. memberikan pelajaran-pelajaran terkait dunia politik itu dengan santai gitu Betul. kan, tetapi masuk ya. Iya. Bunda santai tapi tegas. Tegas. Bunda Oh, itu nah tegas. di sinilah Nah, benar-benar. saya sukanya ke Bunda tuh begini. Kalau Bunda itu memberikan sesuatu hal itu dengan contoh. Jadi intinya tidak yang kamu harus begini-begini, tapi beliau tidak memberi contoh. Ini tidak. Kalau Bunda itu kita Iya, melihat dengan gerakannya sendiri, dengan apa yang beliau terapkan di lapangan Betul, juga. betul. Itu saya mencontoh. Saya ikuti, saya jalani masalah di lapangan pun. Jadi akhirnya kita menemukan satu kemudahan-kemudahan gitu. Nah, iya. Jadi paling ketika saya butuh bantuan beliau, itu pun ini Bunda langsung respon. Respon ya, Iya, benar. responsif gitu kan. Jadi artinya ketika kita menemukan suatu kendala Iya. ataupun kita menemukan suatu hal yang membuat kita bingung atau sulit, itu Bunda ready untuk membantu anak Nah, Bunda. jadi artinya walaupun kendati Teh Hesti masuk ke Partai Golkar ini baru dengan gaya
Bunda memperlakukan Teh Hesti seperti anaknya sendiri, Betul. gitu kan, memberikan pengasuhan, pengayoman, pendidikan. Nah ini jadi udah merasa chemistry, udah merasa klop Iya. ya. Jadi sepertinya bukan orang baru di Golkar Iya. gitu ya dengan sosok Karena- kepemimpinan Bunda itu ya. Karena kalaupun Bunda marah, Heeh. ya marah secara Oh, pernah langsung. marah Bunda? Marah, ya kalau saya salah ya. Oh iya, iya. Otomatis Seperti apa tuh tidak salah ada dan yang- marahnya? Bunda tidak ada yang dianak emaskan. Oh, Kalau- iya. Kalau kita salah ya pasti ditegur. Konsekuen lah ya. Iya, marah ya tidak yang digimanakan. Tidak, tapi disiplin ya. Iya, ditegur, Betul, intinya diluruskan lah. Heeh. Yang seharusnya harus sepertinya itu seperti apa gitu kan, dicoba diluruskan dan akhirnya saya dikasih kepemahaman harus seperti apa dan bagaimana, dan dari situ kan kita mulai paham bahwa oh ya yang kemarin itu salah ya, harusnya begini gitu kan. Nah itu tapi yang tidak lantas berkelanjutan Enggak, Setelah itu memang mah cara khas selesai, Bunda ya, cara ya, khas Bunda mendidik itu seperti betul, itu. setelah itu selesai ya kita kembali lagi seperti semula gitu. Benar, Jadi benar. akhirnya saya merasa nyaman gitu. Lah artinya idola banget, idaman banget, Betul. dan kesori toladanan Bunda juga Siap. benar-benar bisa ditiru ya Iya. ke kader-kader lainnya, Siap. termasuk Teh Hesti. Nah itu kan saat perkenalan atau jumpa pertama lah seorang Teh Hesti ke Partai Golkar. Betul. Nah sekarang kok bisa menjadi calon legislatif. Nah ini kisahnya seperti apa dan apa perhatian Bunda kepada Teh Hesti sehingga Teh Hesti masuk kategori orang yang pantas dan patut untuk menjadi calon legislatif dari Partai Golkar di Dapil 3. Ya. Sebetulnya kalau masalah ini seharusnya nggak bisa ditanyakan ke saya karena saya tidak bisa menilai diri sendiri dong gitu kan. Iya kan namanya kadernya kan Bunda ini begini-begini, saya itu kaget memang, gitu kan. Dari awal ketika saya berkenalan dengan Bunda gitu kan, saya selalu menceritakan tentang saya yang apa adanya. Saya tidak melebihkan atau mengurangi dalam artian saya selalu menampilkan sosok saya itu ya seperti ini adanya. Ya, apa adanya, Gitu, betul. Jadi intinya saya mengatakan kepada Bunda karena memang ini menyangkut dengan kinerja, sesuatu hal yang memang wajib dan patut untuk bisa dipertanggungjawabkan ke depannya, baik secara pribadi saya, secara organisasi, masyarakat dan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Itu makanya ketika saya berbincang dengan Bunda di awal, itu ketika Bunda merangkul saya dengan begitu hangat. Jadi saya mengatakan kepada Bunda bahwa Bun, ketika saya berkomitmen dan diam di salah satu tempat yang saya pilih, dalam artian ini adalah rumah Golkar, rumah Beringin, itu saya sudah berkomitmen untuk mendedikasikan seluruh kemampuan saya, terutama loyalitas saya terhadap Partai Golkar secara khusus dan terlebih kepada Bunda Elita sebagai ketua dan ibu saya gitu. Betul. Nah, di situ saya bilang mungkin saya tidak bisa mengatakan sesuatu hal yang memang ingin melebih-lebihkan atau membagus-baguskan diri saya, tapi ketika saya berkata kepada Bunda bahwa waktulah dan kinerja saya lah yang akan menjawab apakah saya layak untuk Bunda pilih menjadi seorang kandidat dari Partai Golkar gitu kan, apalagi sampai dicalonkan, diusung untuk menjadi seorang calon legislatif. Gitu kan. Tentunya itu bukan hal juga yang tanpa pertimbangan. Nah gitu. itu dia makanya. Dan mungkin Bunda pun maaf bukan saya berarti memuji diri, namun mungkin Bunda pun melalui banyak pertimbangan sehingga setelah sekian tahun saya melalui perjalanan di Partai Golkar ini, Bunda mungkin melihat kinerja saya ini dianggap layak untuk objektif lah ya Bunda. Bunda sebagai nilai nggak serampangan, nggak asal itu, tetapi ada suatu penilaian dari karakter, kepribadian, apakah seorang Teh Hesti mendedikasikan ini benar-benar gitu kan, mencurahkan ke Partai Golkar itu. Jadi Bunda kan nggak diam, walaupun demikian Bunda juga menilai gitu kan. Nah itu pas contohnya pas lagi apa, pas seperti apa Teh Hesti mendengar kabar atau masuk atau ditawari atau seperti apa kalimat yang tepatnya menjadi calon legislatif di Partai Golkar, ceritakan dong. Ya pada intinya begini sih ya, dari awal tuh nggak langsung Neng mau jadi caleg. Iya. Otomatis ketika Neng mau bergabung di keluarga Beringin gitu kan, sama Bunda disambut hangat. Cuma saya berkata kan ini Hesti tuh seperti ini loh Bun gitu. Ya intinya
Hesti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, namun memang waktu yang akan menjawab Iya. semua kinerja Hesti gitu kan. Apakah memang Hesti Iya, pantas iya. untuk Bunda jadikan sebagai calon anggota legislatif dan ini dan setelah melalui banyak proses Nah, juga, itu dia, karena itu di dia. Partai Golkar itu tidak yang sembarangan langsung masuk Nah, juga. itu Kalau dia. saya melalui tahapan-tahapan Tahapan-tahapan. dari mulai memang perekrutan KTA itu KTA sendiri, dan dulu. itu merupakan syarat mutlak Sangat untuk syarat mutlak, seorang, iya. untuk seorang calon legislatif, dan juga melalui banyak hal yang Nah. memang ditempuh seperti Dikpol, pendidikan politik Partai Golkar juga, Iya. dan hal-hal yang lain yang sifatnya memang sangat mendasar, aturan yang sangat mendasar di Partai Harus Golkar. dipenuhi dulu lah ya, Iya, betul. standarnya itu ya. Dan alhamdulillah itu semua proses bisa saya lalui. Alhamdulillah. Dan sampai akhirnya saya tiba di pencalonan ini di nomor urut 3. Tepatnya pada saat apa dan hari apa ketika Teh Hesti tahu bahwa Teh Hesti itu sama Bunda dicalonkan menjadi calon legislatif? Ya ada rapat aja. Ada rapat kita aja. Dikumpulkan. Oh, dikumpulkan. Iya, kita dikumpulkan. Bener. Karena memang banyak nominasi kan. Nah, itu waktu dia. itu. Jadi kan, waduh, deg-degan Iya. juga kan ya. Iya, karena saya juga berpikir, aduh saya siapa? Nah, gitu kan. bener. Saya orang-orang kecil lah, orang kecil bukan hanya badannya yang kecil, tapi memang saya orang biasa lah Tapi gitu. kan kemampuannya loh yang diukur oleh Bunda. Insya Allah. Jadi saya berangkat dari niat yang tulus untuk mengabdi, terutama kepada masyarakat. Dan memang mungkin Bunda melihat kinerja saya, terutama ketika memang saya terjun ke masyarakat, ke lapangan, dan mungkin hanya beliaulah yang punya kriteria betul. khusus yang memang pantas untuk saya dijadikan calon anggota legislatif di Partai Golkar, gitu kan. Namun selebihnya memang saya pun alhamdulillah tidak dengan serampangan Bunda memilih, bener. namun melalui tahapan-tahapan tes itu sendiri, betul. Baik itu dari perekrutan KTA, menjalani ujian Dikpol juga. Ya, Dikpol ya, pendidikan politik di Partai Golkar ya. Betul. Dan mungkin juga melalui pergerakan-pergerakan di bawah yang sifatnya itu langsung terjun ke masyarakat. Apakah saya dinilai mampu atau tidak? Itu dia. Karena memang itu dia. secara umum bahwa saya pun harus paham tugas seorang calon anggota legislatif itu lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Ya, apalagi ketika kita mendengar keluh kesah dan menjadi penampung daripada aspirasi masyarakat itu ya. Keluhan, aspirasi betul. Nah, mungkin dalam hal itu Bunda memandang saya mampu dalam hal itu. Betul. Dan ketika diumumkan ya alhamdulillah luar biasa bahagianya, karena memang kayaknya nggak mudah untuk masuk ke sebuah partai makanya besar. justru gitu itu kan. saya menitik beratkan pertanyaan itu kan. Wah, kagetnya atau surprise-nya seperti apa ya seorang Teh Hesti baru bergabung di Partai Golkar, seorang Bunda Elita bisa mempercayakan gitu kan kepada sosok Teh Hesti, dan tidak sembarangan, tidak serampangan. Tadi yang diuraikan Teh Hesti melalui berbagai terpaan, berbagai syarat-syarat yang harus dilalui oleh Teh Hesti, sehingga Bunda juga tidak salah menilai dan tidak salah memilih untuk pemenuhan ekspektasi seorang ketua DPD Partai Golkar, bahwa Teh Hesti yang direkomendasi kan bisa untuk layak dan dicalonkan menjadi calon legislatif di Dapil 3 nomor berapa? Nomor 3. 3. Intinya kalau saya tuh prinsipnya begini, Kang Danis. Seperti apa prinsipnya? Jadi buat saya itu sebuah kepercayaan ini adalah harga yang mahal. Nah, itu dia. Harga yang mahal. Ketika kita memegang teguh sebuah komitmen, itu bukan hanya sesuatu hal hasil yang akan kita dapat, yang kita pikirkan, namun merupakan suatu hal tanggung jawab di pundak yang harus saya emban, bahwa saya selalu berprinsip kepada nasihat almarhum bapak seperti saya. Apa nasihatnya almarhum ketika bapak saya itu? bilang begini kan, buatlah orang lain itu merasa bangga mengenalmu, gitu kan. Ya, filosofi nih pemirsa. Oke, siap, lanjutkan. Jadi jangan sampai hal itu akhirnya mengecewakan. Ketika Bunda mempercayai saya, maka saya harus membuat beliau bangga telah memiliki saya. Betul. Dan bagaimana caranya saya itu bisa membuktikan itu melalui kinerja saya. Benar. Tentunya kalau yang namanya di partai itu kan yang paling pertama itu adalah loyalitas. Loyalitas, selain betul. integritas kita dan kinerja kita di dalam
membesarkan nama partai Nah, tersebut. benar. Namun fungsi hal yang paling pokok yang selalu saya tekankan kepada diri saya itu adalah tanggung jawab moral Tanggung saya jawab moral, terhadap ya. masyarakat dan kepada Tuhan. Benar, Gitu. benar, Jadi benar. makanya dengan perjalanan yang cukup luar biasa ini bagi saya gitu kan, itu alhamdulillah mudah-mudahan sampai di titik akhir dan sampai selamanya tidak ada batasan waktu Iya, iya. ya untuk namanya loyalitas, untuk namanya pengabdian itu tidak ada batasan waktu. Betul, betul. Mudah-mudahan saya senantiasa mengemban amanah yang dititipkan oleh Bunda kepada saya dan saya pun bisa senantiasa melakukan dan menerapkan seluruh nasihat ataupun wasiat dari almarhum bapak Almarhum saya. itu, Bahwa ini filosofinya luar Iya, biasa dari betul. seorang almarhum Bapak Betul. Hesti Buatlah ya. orang lain merasa bangga sudah mengenalmu. Mengenalmu. Gitu. Wah, Jadi jangan kecewakan luar kepercayaan biasa. orang lain. Gitu. Baik, pemirsa Bung Danis channel dimanapun berada, ini merupakan filosofi yang sangat luar biasa. Ini pembelajaran buat kita semua bahwa satu saran nasihat almarhum dari orang tua Teh Hesti, bapaknya yang menasihati agar Teh Hesti itu dapat ya Iya. membanggakan, Iya, menjaga amanah. amanah itu kepada orang lain yang mengenal Teh Hesti ya. Betul. Nah, oke, baik pemirsa, di bagian ini saya akan tanyakan ke Teh Hesti karena Teh Hesti sudah menjadi calon legislatif dari Partai Golkar di Dapil 3 nomor urut 3, dan pada bagian ini ingin saya tanyakan apa yang Teh Hesti sudah lakukan di Dapil 3 ini dan program apa yang dibawakan oleh Teh Hesti kepada basis konstituen di Dapil 3 seperti apa dan bagaimana cara masyarakat merespon Teh Hesti ketika datang dan terjun langsung ke masyarakat. Kalau untuk melakukan suatu hal perbuatan mungkin saya masih jauh ya. Karena memang bakti terhadap masyarakat itu banyak sekali yang belum saya lakukan. Iya. Namun sedikitnya itu yang saya lakukan melalui penerapan bantuan-bantuan merupakan bantuan kinerja juga. Iya. Ya, ketika memang masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan seperti misalkan ada yang kesusahan dalam proses-proses pemenuhan haknya, itu saya coba bantu. Nah, jadi ketika Teh Hesti terjun ke masyarakat secara langsung, mensosialisasikan program Partai Golkar khususnya kan kepada masyarakat, dan seperti Teh Hesti uraikan tadi, diantaranya menolong atau membantu masyarakat di mana ada hak-haknya yang tidak bisa ditunaikan dengan sendirilah, artinya dibantu melalui Teh Hesti menjembatani sehingga masyarakat terbantu. Terus apa lagi kira-kira Teh Hesti? Ya paling saya melalui kinerja-kinerja yang langsung terjun ke masyarakat. Kalau ada masyarakat sakit itu saya ready dengan ambulan. Benar. Karena memang Bunda berpesan bahwa ketika memang ada butuh masyarakat tentang masalah ambulan dan memang kesulitan-kesulitan dalam segi berobat gitu. Karena bukan 1-2 itu yang ditolong. Jangan pilih-pilih orang lah ya kalau mau kita membantu ya. Waktu itu memang pernah ada, ini kan karena kita bicaranya partai ya, kita bicara soal politik. Ini bukan adanya batasan. Ketika kuning harus membantu kuning. Itu Bunda tidak seperti itu, tidak. Ketika memang ada salah satu masyarakat yang memang bukan daripada pendukung kuning, tapi memerlukan sentuhan gitu. Dan kebetulan memang waktu itu sayalah yang diberikan kesempatan untuk bisa menolong gitu kan. Luar biasa pemirsa. Jadi alhamdulillah itu saya langsung telepon Bunda dan Bunda respectnya itu luar biasa. Luar biasa, nggak pandang ya. Ya intinya Bunda tidak melihat itu siapa bener. langsung terjun gitu. Dan saya sukanya dengan Bunda itu hal-hal kecil yang memang kelihatannya ini melibatkan kepentingan masyarakat, itu walaupun beliau sakit, walaupun apa, dia langsung turun. Beliau turun. Luar biasa, Bunda nih beliau luar turun. biasa. Jadi saya mengikuti jejak beliau. Jadi lebih kepada saya mencontoh, cuma Bunda itu tidak langsung, Neng kamu harus begini-begini, enggak. Saya melihat bagaimana tindakan Bunda, bagaimana apa yang harus dilakukan, dan saya mengikuti jejaknya. Seperti itu, saya terapkan jadi seperti udah itu. respect lah ya Teh Hesti ya. Waduh bener berarti Bunda begini, Bunda begitu, atau Bunda melakukan ini, artinya yang baik, yang positif. Jadi dengan automatically Teh Hesti bisa mengikuti dan bisa meniru keteladanan daripada Bunda ya. Dan termasuk karena memang banyak sekali generasi
bangsa yang putus sekolah gitu kan, bener-bener. karena ada suatu hal Nah, iya gitu iya. kan, sehingga tidak tamat itu baik hanya menyandang ijazah SMP atau tidak sampai ke SMA ataupun bahkan tidak ada ijazah SD sekalipun, itu saya bantu untuk bisa melanjutkan melalui kejar paket gitu, dan itu tidak sama sekali dikenakan biaya, itu gratis. Bener-bener. Saya Jadi saya coba bantu. betul. Itu artinya frekuensi melakukan kegiatan itu khususnya di Dapil 3 ini sering banget gitu berarti ya, atau gimana seperti menjadwalkan waktunya nih seorang Teh Hesti membagi waktu, karena kan bagaimanapun juga Teh Hesti juga sebagai ibu rumah tangga ya. Betul. Nah ini seperti apa penjadwalannya kan karena ada 4 kecamatan berarti ya. Iya. Nah ini mengaturnya seperti apa sih Jadi Teh Hesti? intinya begini, karena memang pekerjaan rumah pun tidak bisa saya tinggalkan, dan Iya memang itu dia. pekerjaan rumah pun cukup menyita waktu Iya. sebetulnya gitu. Nah disinilah pola yang saya terapkan kepada anak saya. Nah, Saya didik anak saya untuk mandiri, Ya, dan memang benar. anak saya yang besar ini harus saya arahkan untuk bisa menggantikan diri saya. Di sela benar. kesibukan ibunya yang Betul. seperti ini, Benar. akhirnya anak pun saya didik untuk menjadi dewasa dan ngomong adiknya juga. Iya. Dan untuk ke adiknya pun saya berikan pengertian bahwa mama tuh seperti ini Nah, loh seperti itu lah kesibukannya. pekerjaannya Jadi gitu kan. adek nggak boleh manja, PR kerjakan sendiri dan Ya, sebagainya, betul. kakak bantu. Nah akhirnya masalah rumah teratasi juga. Wah, luar biasa nih Dan benar-benar. kerja sama Ini saya. psikologi pendidikan terhadap Iya. anak dari seorang Teh Hesti sebagai Iya. seorang ibu, bagaimana mendidik kemandirian terhadap anaknya, karena Teh Hesti udah berubah nih, karena kan dia bukan sebagai pekerja di perusahaan ini, sebagai politisi atau kader Iya. Partai Golkar yang bertugas untuk bagaimana mensosialisasikan dirinya, memberikan bantuan-bantuan sosial ataupun apa saja yang bisa dibantu oleh Teh Hesti terhadap masyarakat di dapilnya. Betul. Sehingga anak di rumah atau Iya. suami juga memahami kesibukan atau peran ibunya ya Iya. sekarang yang menjadi calon legislatif. Terus seperti apa lagi? Setelah sesuatu urusan di rumah saya bisa teratasi, Iya. termasuk memang anak semua tidak ada yang terlantar gitu kan. Iya. Ya, kemudian saya mengatur untuk daerah mana nih. Nah, itu mengatur ngambil ya. ritmenya itu, misalkan taruh nih Kali Jati Barat. Kita ambil Kali Jati Barat, kecuali misalkan ketika memang ada kegiatan di lapangan, ada yang sifatnya urgent, itu saya harus balik kanan, misalkan karena saya pasti langsung ya kalau yang ada sifatnya urgent iya, ya. Intinya itu moto ngabret gitu. Bener. Karena memang Sebuah ngabret emang harus Golkar seperti itu. Iya, Golkar Siap siaga Subang lah ya. itu ngabret. Motonya ngabret yang Bener. diterapkan oleh Bunda Elisa itu. Bener. Memang itu menjadi salah satu motor penggerak saya untuk menjadi seorang Hesti yang siap dimanapun gitu kan, dalam situasi dan kondisi apapun. Bener. Gitu. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya sok carmuk atau mentang-mentang pengen jadi caleg ya. Iya. Karena memang saya kondisi berangkat ke sana ke sini pakai motor gitu kan. Jadi intinya badai hujan gitu kan, secara kasarnya itu sudah lewat biasa lah, dilewati lah ya, udah biasa gitu, ya. Namanya juga berjuang nggak boleh ngeluh, nggak boleh capek. Betul. Jadi intinya ketika Bener. kondisinya saya baru pulang, tiba-tiba ada warga yang taruhlah meninggal atau apa gitu. Itu saya sudah harus ready di tempat juga yang lain gitu. Oke, Teh Hesti. Jadi saya pada bagian ini juga ingin saya tanya ke Teh Hesti. Artinya di Dapil 3 juga kan nggak Teh Hesti aja kan di Partai Golkar. Berarti ada berapa calon legislatif di Dapil 3 itu? Ada di 7. Partai Golkar? 7. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih yang dirasakan atau seperti apa sih kompetitif sesama partai di Dapil yang sama? Nah, itu luar biasanya Golkar ya. Iya. Nah, ini dia nih. Karena bener. di Golkar itu alhamdulillah Kang. Jadi ketujuh kontestan ini atau caleg Golkar yang 7 orang ini yang terdiri dari Pak Bambang Irmayana sebagai senior gitu kan, Kang Wanda, Kang Ramli, Kang Heri, Bu Herlisa, saya gitu kan. Itu sama sekali tidak ada yang namanya gontok-gontokan. Nggak ada. Pokoknya iya, termasuk Pak Sutomo itu yang dari Dawan itu semua kita seperti keluarga aja. Pak Bambang yang memang yang jarang terjadi. Iya, sebagai seorang senior ya di dunia politik, beliau dewan incumbent juga itu selalu memberikan arahan kepada saya. Luar biasa, Jadi luar intinya biasa. ilmu itu kita
saling berbagi gitu. Dan ketika saya misalkan ada informasi dengan Kang Wanda, nih kebetulan Kang Wanda itu satu domisili dengan saya, Kang Wanda di Tenjo Laut, saya kebetulan di Sadayu di Kalijatinya, itu kita saling bertukar informasi. Luar biasa. Contohnya luar biasa, misalkan benar, contoh benar, kecil benar, nih, benar. kerjasamanya misalkan nih baligo nih ya, ini yang ini roboh nih, kan kalau orang secara bersaingnya tidak sehat, jor-joran biarin aja bodo kan, amat. bodo amat. Kita enggak ya, kita ini luar biasa. cepet-cepet saling tukar informasi bahwa Kang ini loh, ini gini-gini. Nah terus yang dari Pabuaran, Kang Heri, itu bener. Teh Hesti, ini baligo yang di Ciponda ini roboh, gimana, apa mau saya yang benerin atau gimana gitu. Ya intinya Dapil Luar 3 biasa, ini bener. di Golkar ini alhamdulillah semuanya solid bersatu. Luar biasa. Ketika memang ada suatu hal yang harus diselesaikan, yang ketika yang lain tidak bisa mengatasi, itu yang lain turun tangan. Turun langsung, tangan membantu gitu ya. Ini karena kan Teh Hesti kan dinamika di perpolitikan, khususnya menjelang pencalegan itu kan dinamika yang terjadi, jangankan persaingan sesama lintas partai, sesama internal partai pun biasanya seperti itu dinamika yang terjadi. Ternyata di sini saya kaget gitu kan. Di Golkar di Golkar tidak demikian. Ketujuh konsentrasi di dapil yang sama ini saling bahu membahu, saling support, ya kan, saling membantu dan berkoordinasi dengan baik ya. Betul. Bukan tidak ada eskalasi yang panas atau yang saling menjatuhkan. Nggak ada, ini sangat luar biasa ini nih. Baru saya dengar nih. Berarti nggak dapil 3 aja, berarti seluruh dapil di Partai Golkar itu seperti itu ya. Ini didikan Bunda juga ya. Khususnya dapil 3 itu luar biasa. Khususnya dapil 3. Nah ini kalau Teh Hesti tahu sebenarnya target Partai Golkar secara keseluruhan di Kabupaten Subang itu berapa kursi untuk caleg? Kalau targetnya sih harus yang luar biasa dong. Artinya berapa kursi? 10, 12, 15? Ya pengennya sih 14. 14 kursi itu target dari Bunda ya sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Nah untuk dapil 3 sendiri berapa targetnya? Dapil 3 itu harusnya bisa mencapai 4 atau 3 kursi. Mudah-mudahan. Kita doakan, mudah-mudahan. Kan kalau Teh Hesti khususnya ya di dapil 3 nomor urut 3 nih. Ya kan? Motivasi saja. Betul. Saja. Nah jadi Teh Hesti sudah memberikan suatu contoh atau gambaran bagaimana mekanisme dari tahapan-tahapan awal sehingga pada akhirnya memenuhi ekspektasi seorang Ketua DPD Partai Golkar, Bunda Elita, sehingga Teh Hesti dipercaya menjadi calon legislatif di Dapil 3 nomor urut 3, dan di mana target dari Dapil 3 juga 4 atau 3 kursi harus dapat, dan mudah-mudahan Teh Hesti sendiri nomor 3-nya bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Subang dari Partai Golkar. Jadi pemenuhan 14 kursi bahkan lebih oleh Partai Golkar akan tercapai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dicita-citakan oleh Teh Hesti pada khususnya dan dicita-citakan oleh Bunda Elita pada umumnya. Partai Golkar di Kota Subang bisa memenuhi 14 kursi. Nah, untuk terakhir nih Teh Hesti, mungkin ada pandangan ataupun himbauan ataupun keinginan sebagai closing statement dari podcast Bung Dhani Channel ini seperti apa? Khususnya kepada basis konstituen atau kepada siapa yang ingin Mbak Hesti ajak? Iya. Untuk seluruh gender dimanapun berada, ini sebetulnya lebih kepada saya ingin mengangkat gender, gitu. Bahwa kaum wanita itu tidak boleh dipandang lemah. Namun jangan salah mengartikan, bukan dalam segi pengabdian ataupun penghargaan terhadap para kaum laki-laki. Karena tetap dalam agama pemimpin itu adalah laki-laki, namun tidak ada keterbatasan untuk seorang gender untuk melakukan sebuah pencapaian prestasi. Betul. Jadi di sini saya ingin sangat sekali mengajak kepada seluruh wanita hebat dimanapun berada, mari kita bersinergis untuk membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, karena memang para kaum wanita ini lebih condong kepada hal-hal yang memang sifatnya itu kreatif dan inovatif, gitu. Bahwa rasa kasih sayang yang telah Allah berikan kepada diri seorang wanita itu, ayo kita jadikan sebagai satu penopang di mana
saya mengatasnamakan komunitas saya ini yaitu Jamparing Asih Teh Hesti Ngabret. Jamparing Asih? Teh Hesti Ngabret. Teh Hesti Iya. Ngabret, luar Jadi biasa. Jamparing Asih ini saya Luar ambil biasa. dari kata-kata panah asmara. Nah, Panah asmara ini saya akan lesatkan kepada seluruh hmm, warga khususnya wilayah Dapil 3. ya. Bagaimana caranya warga itu bisa jatuh cinta kepada saya setelah tertusuk panah asmara Teh Hesti. Luar biasa nih, mantap. Jadi ketika orang sudah jatuh cinta terhadap saya itu bisa berbuat apapun demi saya, tapi dalam konteks yang positif. Gitu. Luar biasa. Jadi saya sekali lagi mengajak kepada seluruhnya, terutama pada gender, ayo kita bangun pola pikir yang positif, betul. Dan ayo kita sambut pemilu di Februari besok pada tahun 2024 ini dengan situasi bahagia. Politik happy, politik yang memang kondusif, jelas. Jangan saling menjatuhkan dalam hal yang negatif. Betul. Mari kita saling mensupport karena partai apapun itu pasti tujuannya demi kebaikan dan bangsa dan negara Republik Indonesia. Luar biasa. Jadi intinya Bhinneka Tunggal Ika tetap harus kita pegang, berbeda-beda tetap satu jua. Terakhir ingin saya berikan sebuah ucapan terima kasih yang terhingga tak terhingga untuk ketua saya, Bunda Elita Budiarti, yang senantiasa sabar membimbing saya. Terima kasih Bunda, sudah berkenan merangkul saya dengan begitu banyak kasih sayang, mengarahkan saya dengan berbagai ilmu yang sudah Bunda berikan kepada saya, sehingga saya bisa menerima sebuah kepercayaan yang luar biasa ini dari Bunda, dan semoga saya bisa mengemban amanah itu dengan baik, Bun. Dan yang tak terhingga pula saya ingin sampaikan terima kasih itu kepada seluruh guru saya. Dari mulai tahapan SD, SMP, SMA. Karena memang tanpa adanya pendidikan dan jasa-jasa yang tak terhingga dari para guru itu tidak akan bisa menjadikan saya seperti ini. Gitu. Jadi salah satu dorongan mental saya, moral saya yang paling sangat-sangat membuat saya bersemangat untuk melalui seluruh perjuangan ini adalah dorongan dan doa dari seluruh guru-guru saya. Itu luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih tak terhingga. Dan untuk seluruh gender, jangan patah semangat, lahirkan kembali Dewi Sartika, lahirkan kembali RA Kartini yang baru, menuju Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia yang berhasil dalam segala bidang. Partai Golkar, Ngabret, Partai Golkar, Ngabret luar biasa. Tentu Bunda Elita akan bangga memiliki kader partainya seperti Teh Hesti yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Teh Hesti yang tengah berjuang di Dapil 3, jangan lupa masyarakat Dapil 3 nomor 3, Teh Hesti ini akan mewakili konstituen di DPR nanti, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakan Teh Hesti terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Ya, dan satu lagi Bang Dani. Ya, boleh. Satu lagi, jadi saya memohon kepada masyarakat ketika dalam memilih nanti, tolong yang pertama kenali. Nah, kenali dulu. Kenali siapa yang akan kita pilih. Nah, itu dia. Setelah kita kenali, lalu cermati. Nah, setelah segala sesuatunya sudah kita dicermati, dicermati, baru kita tentukan pilihan, dan jangan sampai berbeda pilihan akhirnya kita jadi gontok-gontokan dan saling sikut-sikutan. Itu nggak diharapkan ya, kita harus tetap bersatu. Betul, kondusivitas itu harus tetap terjaga. Dan memang pilihlah menurut hati nurani. Gitu. Terutama yang sayang sama rakyat. Oh iya, dan sayang sama Teh Hesti khususnya di Dapil 3 nomor 3, jangan lupa. Ini luar biasa, Bunda Elita juga akan bangga memiliki kader seperti Teh Hesti, dan lain kali juga saya bisa podcast langsung dengan Bunda Elitanya ya. Siap, mangga. Karena ini Teh Hesti sudah memenuhi ekspektasi sebagai kader terbaik bagi seorang Bunda Elita, maka tidak salah menilai dan tidak salah memilih Teh Hesti untuk dijadikan calon legislatif di Dapil 3. Untuk itu kepada pemirsa Bung Dani Channel dimanapun berada, mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat khususnya buat masyarakat di Dapil 3, dan jangan lupa Teh Hesti nomor 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bang.